Untuk menjadi seorang perawat ya, kalau kisah inspirasi ini mungkin dari saya sendiri saja ya. Iya Pak. Deadline-nya Kak lagi dadah. Iya maaf ya. Iya. Ciao. Kedua kali dah. Jadi kayak ini tadi. Iya, yang mana? Tapi kan urutannya sesuai yang ini. Halo semua, kembali lagi di segmen Point S. Nah, jadi kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik ya Pak ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rini Junianti, mahasiswa dari D4 Promosi Kesehatan. Nah, sekarang kita sedang bersama Bapak Basit dari Prodi Keperawatan ya Pak ya. Untuk lebih lanjutnya, Bapak boleh perkenalkan diri Bapak? Oke. Baik, terima kasih. Nama saya adalah Muhammad Basit, Eskapnas MM. Saat ini sebagai Ketua Jurusan Keperawatan Universitas Sarimulya. Saat ini 2 periode, ya sudah 2 periode. Mungkin itu saja. Nah, jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu peran perawat dalam sistem kesehatan, Pak. Mungkin perawat itu adalah salah satu tenaga kerja yang mendorong dalam sistem kesehatan ya, Pak ya. Menurut Bapak nih, apa sih perawat itu, Pak? Oke, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan yang baru, ya perawat itu adalah yang akan memberikan asuhan keperawatan, ya, di rumah sakit maupun di komunitas. Nah, jadi ada dua bagian yang harus kita bedakan, apakah itu perawat di rumah sakit yang memberikan pelayanan di rumah sakit ataukah perawat yang di komunitas, berarti yang bekerja di puskesmas. Nah, kalau perawat yang bekerja di rumah sakit, maka tahapan yang pertama itu dia adalah pemberi asuhan keperawatan. Kalau di dunia keperawatan itu tugasnya itu ada yang melakukan pengkajian, ada melakukan mengangkat diagnosanya setelah dilakukan pengkajian, membuat perencanaannya, mengimplementasikan sampai mengevaluasi semua tindakan yang dibuat oleh perawat tersebut atau tenaga medis yang berkecimpung di merawat pasien tersebut. Nah, itu adalah salah satu tugas perawat yang ada di rumah sakit. Nah, kalau perawat yang di komunitas sebenarnya tidak jauh beda, tapi dia bekerjanya harus lintas sektor, tidak hanya di rumah sakit saja. Kalau di rumah sakit kan dia bekerja sama dengan dokter, bekerja sama dengan gizi, farmasi, ataupun tenaga profesi lain yang akan merawat si pasien. Kolaborasi kan sebutnya. Nah, kalau di puskesmas dia akan bekerja lintas sektor, apakah nanti bekerja sama dengan kecamatan, kepolisian, yang institusi-institusi itulah nanti yang akan membantu keberhasilan di dalam memberikan asuhan keperawatan. Mungkin seperti itu. Berarti itu tuh termasuk peran perawat ya Pak ya? Iya. Dari masing-masing, dari perawat dari rumah sakit dan pelayanan di puskesmas ya Pak ya? Iya. Jadi menurut Bapak nih, bagaimana sih Pak perawat itu bisa bekerja sama dengan baik dengan dokter dan profesional kesehatan lainnya yang ada di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan kayak puskesmas atau balai desa yang diadakan oleh kecamatan atau lurah gitu Pak? Di dunia pendidikan kita selalu dituntut untuk bekerja berkolaborasi, tidak bisa melakukan asuhan keperawatan itu secara mandiri. Ya, ada juga secara mandiri, tapi lebih banyaknya harus berkolaborasi sehingga tingkat pencapaian asuhan keperawatan itu lebih maksimal. Ya, kita sebagai perawat kita memberikan asuhan keperawatan.
memberikan edukasi kepada pasien yang memerlukan edukasi. Tetapi untuk pengobatan kita harus kolaborasi dengan farmasi, dokter yang meresepnya, dokter yang akan melakukan tanggung jawab dari semua kegiatan yang kita lakukan, karena tanggung jawabnya lebih besar lah, seperti itu. Nah, itu oleh karena itu di pendidikan pun, waktu kuliah pun sudah diajarkan bagaimana cara berkolaborasi dengan profesi lain, sehingga asuhan keperawatan yang diberikan di rumah sakit maupun di puskesmas itu secara maksimal. Berbicara tentang pendidikan tadi ya Pak ya, mungkin beberapa masyarakat atau beberapa oknum itu menganggap sekolah pendidikan untuk perawatan itu dengan biaya yang termasuk mahal ya Pak ya, dan kita tahu itu tuh mahal Pak. Jadi kira-kira Pak, apa saja sih Pak syarat pendidikan dan pelatihan untuk menjadi perawat yang bagus, yang baik itu Pak? Baik. Itu adalah bagian dari tantangan perawat saat ini. Karena revolusi industri 4.0, 5.0 itu adalah perawat yang mampu menggunakan teknologi. Itu adalah tantangan sekarang. Nah, oleh karena itu memang banyak orang menyebutkan kuliah di kesehatan, kuliah di keperawatan itu memerlukan biaya yang mahal. Ya kita sebagai pengelola di perguruan tinggi tidak bisa memungkiri itu, karena mahasiswa selain dia mendapatkan teori di bangku kuliah, dia mendapatkan praktik di laboratorium, habis itu praktik di rumah sakit beberapa bulan yang sesuai dengan SKS-nya. Saat profesi dia praktik lagi 1 tahun untuk mendapatkan keahlian dan keilmuannya sesuai dengan pilihan mereka masing-masing nantinya, walaupun ada mata kuliahnya. Nah, itu semua mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Selain kita bayar kontribusi rumah sakit, bayar pembimbing, dan seterusnya, dan fasilitas yang ada, sehingga itulah biaya yang terkumpul, dihitung, dikalkulasikan, itu akan cukup banyak lah seperti itu atau mahal. Nah, namun harapan kita untuk perguruan tinggi, lulusan-lulusan keperawatan itu dengan biaya mahal tadi, dia bekerjanya sesuai nanti, tidak bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan pengeluaran waktu dia kuliah. Artinya nanti dia bisa mendapatkan penghasilan yang lebih ataukah yang sesuai. Makanya sekarang dituntut juga perawat itu selain dia bekerja sebagai tenaga keperawatan, tapi dia juga membuat entrepreneur. Nah, entrepreneur itu sekarang di perguruan tinggi didorong, dikembangkan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan perawat. Ya, walaupun memang banyak tantangannya ketika mau membuat entrepreneur, misal adalah home care, kunjungan ke rumah-rumah, atau praktik mandiri. Ya, itu banyak sekali tantangannya. Izin-izinnya pun juga banyak yang membutuhkan biaya. Jadi itulah merupakan saat ini perawat itu ketika dia mau lulus atau saat kuliah ini betul-betul mempersiapkan dirinya ketika dia lulus siap kerja. Nah, makanya banyak kampus-kampus sekarang ketika mau lulus dia sudah memiliki sertifikasi keahlian yang banyak, sehingga nanti ketika lulus dia punya ciri khas tersendiri. Oh, orang ini punya keunggulan di sini, maka dia bekerja lebih mudah untuk bersaing. Seperti itu. Oh ya, berarti itu sama seperti kata pepatah ya Pak ya, apa yang kita tanam dan itu yang bakal kita tuai teman-teman. Dari diharapkan kata Bapak tadi, dari pendidikan dengan biaya mahalnya biaya pendidikan teman-teman, diharapkan untuk kelulusan keperawatan bekerja yang sesuai dengan apa yang sudah dibayar di pendidikan atau di kuliah teman-teman ya. Jadi gini Pak, tadi kan Bapak bilang perawat itu diharapkan bekerja di tempat yang layak ya Pak ya, yang sesuai apa yang dia keluarkan waktu pendidikan Bapak.
kira-kira Bapak untuk bekerja sebagai perawat ini apakah itu akan berperan lebih apakah itu akan dalam jangka panjang atau ada dalam jangka pendeknya Bapak, maksudnya tuh kayak ada per tahun atau segimana Bapak untuk seperti ini kan ada pensiunannya kah mungkin? Oke. Saat ini banyak orang yang mengatakan lapangan pekerjaan perawat itu luas, ya, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, saat ini untuk di luar negeri, misal lulusan Universitas Sarimulia itu lebih banyak mereka bekerja di Jepang. Ada kurang lebih 11 orang. Ada yang bekerja di Arab Saudi, ada 1 orang. Ada yang bekerja di Jerman 2 orang. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi kita perlu bangga bahwa lulusan Universitas Sarimulia itu mampu bersaing dengan orang luar. Nah, bagaimana tugas di Universitas Sarimulia untuk mempersiapkan lulusan yang siap bekerja? Ya, kami salah satunya adalah menyiapkan misalnya lab bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan seterusnya. Nah, itu harus ditingkatkan minatnya sehingga mempersiapkan mereka bekerja di luar negeri. Selain itu juga kami juga memberikan selalu informasi-informasi sehingga mereka selalu banyak mendapatkan informasi peluang kerja, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, banyak rumah sakit atau perusahaan atau klinik yang menghubungi kami untuk bisa mencarikan tenaga perawat bekerja di klinik. Syaratnya ini. Nanti ada lagi perusahaan misalnya di Tanjung misalnya, minta carikan tenaga perawat dengan kategori seperti ini. Ketika kami share ke alumni atau di grup WA, memang agak kesulitan untuk mencarinya. Jawaban mereka sudah rata-rata semua bekerja. Berarti alhamdulillah kan ya, artinya cita-cita mereka sebagai perawat bekerja ya sudah mendapatkan, walaupun mungkin dari segi finansial atau rewardnya kita tidak tahu. Ya, tapi harapannya sekali lagi permintaan dari dalam negeri maupun luar negeri itu cukup banyak sekali. Tinggal kita yang mempersiapkan diri mampu nggak untuk bersaing dengan yang lain. Itu saja. Jadi gini Bapak, menurut Bapak ya sebagai dosen prodi keperawatan ya Bapak ya, dan ketua juga kalau tidak salah. Iya. Ya. Menurut Bapak, adakah saran Bapak untuk orang yang ingin menjadi perawat Bapak, dan mungkin atau motivasi apa yang bisa menjadikan mereka itu kayak, oh aku ini harus bisa ini jadi perawat ini gitu. Oke. Baik. Karena saya juga pernah kuliah. Ya. Ya. Mulai dari D3, S1, S2, saya juga pernah kuliah, pernah jadi mahasiswa. Bagaimana cara mempersiapkan diri agar mampu bersaing di dunia kerja nantinya. Dari semester 1, 2, 3, 4 sampai dengan 6 atau 5 lah, sampai setengahnya lah. Oke lah, kita menikmati bagaimana kuliah. Tapi di atas itu 5, 6, 7, 8 kita sudah menentukan kalau perawat ini saya sukanya di mana. Perawat itu ada macam-macam, ada perawat komunitas, ada perawat jiwa, ada perawat misalnya medikal bedah, ya ada perawat yang suka di mata gadar dan kritis misalnya. Nah, tentukan itu mulai sekarang. Sehingga kalau sudah menentukan kesukaannya di mana, bidang keilmuannya di mana, maka perkuatlah di situ, baik dari pelatihannya, sertifikasinya, maupun keilmuan untuk mendapatkan, sehingga nanti kita memang terampil di bidang itu. Nah, salah satu contoh,
Universitas Sari Mulia punya unggulan. Setiap lulusan itu wajib mempunyai sertifikasi, khususnya perawat. Misal ada perawat luka, ada perawat ICU, ada perawat hemodialisa. Nah, memang biaya pelatihannya ini cukup mahal. Kita bekerja sama dengan rumah sakit di Jawa, mereka bantu fasilitasi, tetapi ketika mereka lulus, kami menginfokan ke rumah sakit atau ke klinik. Ini nah, ada mahasiswa atas nama ini, dia keahliannya adalah anestesi. Sudah, dia langsung diambil gitu nah. Direkrut, artinya persiapkan keilmuan yang Anda sukai mulai dari semester 6 dan seterusnya. Persiapkan dengan baik, lebih banyak pelatihan, sertifikasi, sehingga nanti bisa lebih mumpuni saat masuk dunia kerja. Seperti itu mungkin. Nah, jadi teman-teman, ini menurut Bapak Basit, kita itu harus ya Pak, mengasah atau dipersiapkan dari sekarang teman-teman sebelum kita ke jenjang pekerjaan atau mencari pekerjaan di luar teman-teman. Ya. Jadi Bapak, menurut Bapak nih ya Pak ya, bagaimana sih Pak perawat di Indonesia itu bisa berkontribusi dalam meningkatkan kesehatan di masyarakat Bapak? Baik. Ya, tadi berdasarkan undang-undang, jadi perawat itu sudah diakui, ya profesinya sudah diakui. Nah, selanjutnya peran perawat untuk kesehatan di Indonesia, ya tadi kita menjalankan tugas fungsi kita sesuai dengan aturan yang ada. Ya, artinya kalau di rumah sakit berarti kita memberikan asuhan keperawatan sebaik mungkin sehingga akhirnya nanti adalah mutu pelayanan. Ya, kualitas pelayanannya yang bagus. Bagaimana kita kalau sudah dikatakan bagus, berkualitas, bermutu pelayanan yang kita berikan, berarti pasien yang kita berikan asuhan keperawatan secara tidak langsung dia akan juga puas, terbantu. Nah, sama halnya kalau di komunitas misalnya, juga sama seperti itu. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, tidak berdasarkan ini, itu, dan seterusnya. Makanya di perawat itu selalu ditekankan kepedulian, caring misalnya. Nah, dengan adanya caring itu, maka perawat itu selalu ingin membantu orang yang membutuhkan pelayanan keperawatan. Itu selalu ada ditekankan di dalam dunia atau di pembelajaran setiap mata kuliah, selalu caring, kepeduliannya tingkatkan. Ya, sederhana sekali. Pasiennya misalnya menggigil, maka mau apa kita lakukan? Kompres, misalnya seperti itu. Pakai selimut misalnya. Sederhana saja. Dampaknya buat pasien itu akan membantu kesehatan dia. Nah, itu sederhananya. Jadi mulailah dari hal yang kecil sehingga meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga perawat itu dipercaya sebagai profesi yang membantu meningkatkan kesehatan di Indonesia. Mungkin seperti itu. Jadi layanan kualitas yang bagus itu dapat membantu masyarakat itu percaya ya Pak ya kepada pelayanan kesehatan termasuk perawat ya Pak ya. Ya. Jadi Bapak, apakah Bapak ada kisah inspirasi dari Bapak sendiri yang bisa kita pelajari Bapak? Untuk menjadi seorang perawat ya. Kalau kisah inspirasi ini mungkin dari saya sendiri saja ya. Iya, Pak. Saya latar belakangnya bukan keluarga yang kaya lah seperti itu ya. Yang kedua, saya bukan keluarga yang latar belakangnya banyak orang kesehatan. Satu-satunya adalah saya sendiri. Saya ini dari Kota Baru. Latar belakang saya waktu SMP, SMA itu adalah agama karena sanawiyah dan aliyah. Kalau saya melanjutkan dulu ke perguruan tinggi mungkin jadi sarjana agama. Ya, tapi permintaan orang tua saya pindah ke Banjarmasin untuk kuliah kesehatan. Maka saya ambillah kuliah di kesehatan, khususnya di keperawatan. Nah, minat
dulu saya memang niatnya adalah tidak memberikan pelayanan di rumah sakit, tapi di perkantoran. Nah, karena niat dari awal seperti itu, maka saya tidak ada bekerja di rumah sakit, hanya bekerja di perkantoran, khususnya di kampus sebagai dosen. Nah, walaupun sebagai dosen ini modal dasarnya ya kita memang mempunyai pengetahuan yang bagus, ya, dan pintar berkomunikasi, itu salah satu modal. Nah, waktu saya dulu waktu kuliah, waktu memberikan asuhan keperawatan ke pasien, banyak pasien yang menyampaikan ke saya adalah, Mas pintar di dalam berbicara, berkomunikasi, menjelaskan, ya semoga nanti cita-citanya tercapai. Dan itu terbukti dengan diri saya sendiri, walaupun tidak, saya mensyukurilah apa adanya lah, seperti itu saja. Ya, itu mungkin kisah inspirasi yang dari diri saya sendiri. Ya, karena banyak orang-orang yang mempermasalahkan, saya bukan cita-cita saya jadi perawat. Banyak seperti itu. Banyak mahasiswa mengatakan saya tidak cita-citanya, permintaan orang tua. Tetapi kalau itu dijalani dengan baik, luruskan niatnya dengan benar, maka cita-cita itu akan tercapai, gitu kan. Itu pasti ya. Oke, mungkin itu. Baik Bapak, terima kasih banyak. Kita sudah banyak membahas tentang peran perawat dalam sistem kesehatan teman-teman ya. Mungkin sampai sini dulu podcast kita, dan jangan lupa untuk menonton segmen berikutnya. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok Hima Promosi Kesehatan untuk melihat up to date lainnya. Kak tadi dadah. Iya maaf ya. Iya. Ciao. Nah Pak, jadi kita sudah banyak membahas tentang peran perawat dalam sistem kesehatan ya Pak ya. Mungkin sampai sini dulu podcast kita. Jangan lupa untuk menonton statement berikutnya dan update lainnya di Instagram dan TikTok Hima Promosi Kesehatan. Sebelumnya Bapak, apa kesan dan pesan Bapak untuk podcast kali ini Pak? Baik, terima kasih. Kita jadi seorang perawat itu harus bangga, ya, bangga dengan profesi kita. Kalau kita bangga dengan profesi kita, maka secara tidak langsung keilmuan yang kita dalami atau kita pelajari itu akan bisa dan mudah kita dapatkan. Ya, seterusnya biar Tuhan yang akan membantu atau menjalankan, ya, dengan berdoa dengan baik. Maka sekali lagi bangga menjadi perawat dan memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas untuk memberikan kesehatan bangsa Indonesia. Nah, pesan yang kedua untuk podcast ini sangat bagus sekali. Saran saya lebih sering lagi mengadakan kegiatan ini dan mencari narasumber yang lebih menarik, sehingga akan membantu berjalannya dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri Bapak, bisakah Bapak memberikan closing statement untuk podcast kali ini Bapak? Baik, kegiatan ini sangat bagus sekali dilakukan. Ya, oleh karena itu tinggal nanti kita mempersiapkan dengan baik bagaimana pelaksanaan atau prosesnya dari kegiatan podcast ini sampai dengan mulai dari persiapan sampai dengan akhirnya, sehingga nanti semua berjalan dengan baik. Itu aja mungkin. Sudah. Baik Bapak, terima kasih banyak. Bapak, stop. Bapak. Dari mana?
Nah, mungkin sampai sini dulu podcast kita dan jangan lupa untuk menonton statement berikutnya lagi dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok Hima Promosi Kesehatan untuk melihat update kami lagi. Dadah. Dah.